Tahun lalu tiket konser Anda terjual habis dalam hitungan detik. Semua pencarian populer Anda di masa lalu penuh dengan ejekan. Namun, orang yang bisa dihina oleh siapapun seperti Anda dapat membuat CEO perusahaan triliunan menghentikan negosiasi ratusan juta. Bahkan membuat karyawan perusahaan menantikan konser Anda. Hanya karena penggemar Anda dulu sudah dewasa. Sementara penggemar orang lain masih di bawah umur. Setahun yang lalu ketika Anda baru saja debut, Anda mendongak dan melihat kalender di sudut kanan bawah komputer. Lalu dengan tenang berjalan keluar dari apartemen. Ini adalah tahun ke-10 Anda melakukan perjalanan ke dinasti Xia. 10 tahun lalu. Ketika Anda pertama kali datang ke sini. Tubuh ini baru berusia 15 tahun. Saat itu adalah bulan musim gugur yang sepi. Orang tua meninggal karena Anda. Untuk bertahan hidup, Anda berpartisipasi dalam kompetisi menyanyi bintang di bawah perusahaan Huanteng dan dengan cepat debut. Menjadi penyanyi penulis lagu terkenal. Pada tahun ketiga debut Anda. Namun, karena sengketa hak cipta musik, Anda dibekukan oleh perusahaan. Ini sudah 7 tahun setengah. Hari ini adalah hari ketika Anda berjanji kepada penggemar 7 tahun lalu. 7 tahun kemudian, saya akan mengadakan konser. Anda datang untuk mendengarkan. Memikirkan hal ini, Anda tersenyum tanpa sadar. Janji yang Anda buat saat itu. Anda berada di puncak kejayaan Anda. Tak terhitung jumlahnya perhatian. Saat ini Anda telah pensiun selama 7 tahun. Saya khawatir perusahaan Huanteng tidak akan setuju. Apa katamu? Anda ingin mengadakan konser? Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengadakan konser? Ma Qiang menatap Anda dengan tidak percaya. Seolah-olah dia mendengar lelucon. Anda berkata dengan tenang. Ya. Ini adalah janji saya dengan penggemar 7 tahun lalu. Ma Qiang menunjukkan senyum sinis. Ningsing. Apakah Anda pikir Anda masih diri Anda yang 7 tahun lalu? Sekarang, satu orang lebih populer dari Anda. Mereka belum mengadakan konser. Mengapa Anda berpikir Anda bisa? Artis dan staf lain di tempat kejadian mulai berdiskusi dengan suara rendah. Kapan dia kembali? Seorang anggota staf di samping sudah terbiasa dengan ini. Ini sudah kean kalinya Anda meminta untuk mengadakan konser. Sebelumnya tidak ada yang peduli. Sampai masalahnya sampai ke Ma Qiang barulah diperhatikan. Tapi lalu kenapa? 10 tahun lalu. Kamu yang berusia 15 tahun menjadi terkenal dengan lagu hit 10 tahun. Setiap album yang kamu keluarkan saat itu. Setiap lagu menjadi legenda di dunia musik Dacia. Lagu-lagumu diputar di jalanan dan ganggang. Namun itu adalah kejadian 7 tahun lalu. Dirimu yang sekarang, tidak hanya tidak menulis lagu baru lagi. Bahkan sudah 7 tahun tidak muncul di depan kamera dalam hal exposure. Bahkan tidak sebaik artis lapis ke-18. Dalam hal ketenaran. Dirimu yang sekarang, bahkan hanya punya sedikit penggemar. Yang orang ingat adalah dirimu 10 tahun lalu. Bukan orang biasa yang tidak punya hal baru saat ini. Semua karena kejadian itu. 7 tahun lalu. Kamu menyadari bahwa perusahaan hanya ingin menggunakanmu untuk menghasilkan uang. Memanen penggemar tanpa dasar. Daun bawang dan tidak punya rencana untuk pengembangan karirmu. Jadi, kamu menggunakan tabunganmu untuk mengubur hak cipta semua musikmu. Tentu saja perusahaan tidak mau. Tetapi saat itu kamu adalah mesin uang yang riang. Kamu boleh tidak punya Huanteng. Tapi Huanteng tidak bisa tanpamu. Kemudian karena masalah ini membuat para petinggi tidak puas. Mereka mengambil kesempatan untuk mengembangkan anggota baru. Menggantikanmu. Dan membekukanmu sepenuhnya. Pembekuan ini sudah berlangsung selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Kamu seolah menghilang dari lingkaranmu dalam semalam. Kamu tidak merilis lagu baru atau kesempatan pertunjukan apapun. Karena masih ada kontrak dengan perusahaan. Kamu bahkan tidak punya hak untuk mengambil keputusan sendiri. Seiring berjalannya waktu, berbagai platform secara bertahap tidak lagi memiliki beritamu, seolah-olah orang ini tidak pernah ada di lingkaran itu.
Jika bukan karena kamu tiba-tiba muncul hari ini, Emma Qiang hampir lupa tentang tokoh ini. Tapi saat mengingat kejadian hak cipta itu, Emma Qiang mempertaruhkan amarah selama 7 tahun. Akhirnya menemukan jalan keluar. Tindakanmu saat itu menyebabkan kerugian besar bagi Huanteng. Emma Qiang sebagai manajermu juga terlibat. Sekarang Huanteng tidak lagi bergantung padamu untuk menghasilkan uang. Emma Qiang tidak lagi khawatir. Juga memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarah ini. Karena kamu sudah datang hari ini. Jadi aku tidak perlu mencari orang untuk memberitahumu. Perusahaan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrakmu. Kontrakmu akan berakhir hari ini. Mulai sekarang kamu dan Huanteng tidak memiliki hubungan apapun. Emma Qiang melihat ke atas dan ke bawah. Seperti sedang melihat sampah. Dirimu saat ini tidak memiliki nilai komersial. Huanteng juga tidak akan menginvestasikan sepeser pun padamu. Dan kamu mengajukan permintaan untuk mengadakan konser. Di mata Emma Qiang, itu hanyalah mimpi di siang bolong. Dia melihat punggungmu yang pergi dan meludah dengan kejam. Seketika merasa bahwa kejadian 7 tahun lalu juga menghilang. Kembali ke rumah. Kamu menghela napas pelan. Kamu tidak menyangka akhirnya akan berakhir seperti ini. 10 tahun lalu, kamu melakukan perjalanan waktu ke gedung ini. Menemukan bahwa industri hiburan di sini jauh tertinggal dari kehidupan sebelumnya. Banyak lagu populer dari kehidupan sebelumnya yang tidak ada di sini. Demi beberapa perak yang pecah, kamu memilih untuk debut dengan lagu-lagu hits. Selangkah demi selangkah dari pendatang baru mendaki puncak. Namun sekarang tampaknya, semua ini seperti bunga yang mekar sesaat. Jika bukan karena 7 tahun lalu kamu menghabiskan semua yang kamu miliki untuk membeli hak cipta musikmu sendiri, kamu tidak akan jatuh ke titik ini hari ini. Bahkan jika diulang, kamu tetap akan membuat pilihan yang sama. Saat itu, penggemarmu adalah orang-orang yang baru keluar dari masyarakat. Bekerja keras, dan juga dalam usia yang kantongnya sedang kosong. Tetapi karena mereka menyukai lagumu, mereka berulang kali mendengarkan, menonton pertunjukan komersialmu. Hanya saja mereka tidak tahu siapa pemenang terbesarnya. Mungkin adalah Huanteng di balik layar. Ketika perusahaan mengajukan musik berbayar, kamu tetap menolak untuk membayar sendiri untuk membeli semua hak cipta musikmu. Tindakan ini benar-benar membuat Huanteng marah. Karena itu, kamu dibekukan selama 7 tahun. Sekarang hanya tersisa setengah bulan dari janji dengan penggemar. Huanteng tidak hanya menolak untuk membantumu mengadakan konser. Kamu tersenyum pahit. Tidak ada dukungan meriah. Mengadakan konser hampir lebih sulit daripada mendaki langit. Kemudian kamu melihat ponselmu. Saldo 5 juta. Jika ingin mengadakan konser, ini masih jauh dari cukup. Sejauh yang kamu tahu, mengadakan konser paling sedikit membutuhkan 10 juta. Kamu sekarang masih kurang setengahnya. Kedua adalah jaringan dan relasi. Kamu vakum selama 7 tahun. Hanya sedikit teman yang tersisa. Artis lain baru saja menyebarkan berita tentang konser. Akan ada banyak teman di industri yang membantu mempromosikan dan meneruskan di Weibo. Sementara kamu sekarang mengirim Weibo. Mungkin tidak ada yang akan memperhatikanmu. Senyum pahit di wajahmu semakin dalam. Dulu penggemarmu sama dengan dirimu. Adalah pemandangan baru yang baru saja keluar dari masyarakat. Kita saling menyemangati. Saling mendukung, hanya 7 tahun berlalu. Penggemarmu juga sudah dewasa. Sudah lama melewati masa kejayaan yang penuh semangat itu. Sekarang satu-satunya hal yang menggembirakan adalah kamu memegang hak cipta musikmu sendiri. Tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Namun meskipun kamu dibekukan selama 7 tahun. Tetapi dalam 7 tahun ini, kamu tidak menyia-nyiakannya. Tidak hanya menyelesaikan impianmu, tetapi juga mengumpulkan banyak lagu baru. Siap merilis album baru kapan saja. Asalkan beri dirimu sedikit waktu lagi. Kamu bisa kembali ke puncak.
Namun saat ini kamu memperkirakan secara kasar. Masih menghela napas. Sepertinya masih belum cukup. Kamu mendongak melihat rumah di depanmu. Sebuah pikiran melintas cepat di benakmu. Tetapi dengan cepat kamu mengesampingkannya. Ini adalah rumah pertama yang kamu beli untuk dirimu sendiri setelah debut dan juga satu-satunya rumahmu. Rumah ini seperti teman lama. Telah menemanimu selama hampir 10 tahun. Kecuali jika benar-benar diperlukan. Kamu tidak akan pernah menjualnya. Masih ada setengah bulan lagi. Aku pasti akan menemukan cara. Kamu membuka Weibo. Tiba-tiba, kamu terkejut. Sebuah berita hangat yang berhubungan denganmu. Terpampang jelas di daftar berita hangat. Pada saat yang sama, Weibo juga sangat ramai. Ternyata sebuah acara varietas bernama PGR akan segera syuting. Tim produksi meluncurkan voting untuk bintang tamu di Weibo. Penonton harus memilih bintang yang paling mungkin berpartisipasi dalam acara dalam waktu 20 menit. Tim produksi memberikan nama 31 bintang tamu. Salah satunya adalah namamu. Hanya saja namamu berada di urutan terakhir. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, tidak akan ada yang menyadarinya. Pengguna Mibo. Ketika pertama kali melihat daftar yang diberikan oleh tim produksi, mereka mengungkapkan keraguan mereka di kolom komentar. Ningsing ini sudah lama kedaluarsa. Apakah tim produksi tidak berpikir untuk menggunakan daging segar? Dia sudah menikah dan tidak memiliki karya representatif. Meskipun lagu-lagu sebelumnya sangat populer. Tetapi lagu-lagu itu sudah usang. Dia sedikit kurang terkenal. Dan sengaja datang untuk mencari popularitas. Sebagai acara varietas lama, aktivitas voting, PGR, dengan cepat memicu diskusi hangat. Pengguna memberikan suara mereka untuk tamu yang paling mereka nantikan. Perbedaan besar segera muncul dalam jumlah suara antara 31 bintang tamu. Tamu dengan jumlah suara tertinggi adalah bintang di lingkaran. Tingkat dukungan penonton adalah 20%. Saat ini tamu dengan suara terendah tidak diragukan lagi adalah kamu. 15 menit telah berlalu. Tidak ada satu suara pun. Tingkat dukungan penonton adalah 0. Saat ini, Weibo juga penuh dengan ejekan. Hahaha. Orang tidak populer lagi. Tim air pun tidak bisa disewa. Siapa yang populer dan siapa yang tidak. Sangat jelas. Era miliknya telah berlalu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah di grup penggemarmu. Seorang netizen bernama 10 tahun. Meneruskan Weibo ini ke grup besar bernama Kembalinya Bintang. Grup yang telah sepi selama 7 tahun. Saat ini tiba-tiba menjadi aktif. Sedang rapat. Segera datang dalam perjalanan bisnis. Di tengah perjalanan, beri aku 1 menit, segera datang. Sedang minum dengan mitra. Segera datang. Tepat ketika Weibo penuh dengan ejekan. Jumlah suara Anda tiba-tiba berubah. Terlihat data ini mengejar dengan kecepatan tak terbendung. Dalam 5 menit terakhir, dengan tingkat dukungan penonton 100%, ia menjadi tamu yang paling banyak diminta. Ini palsu, kan? Pasti pasukan air. Kapan seorang bintang punya begitu banyak penggemar? Bukankah penggemarnya sudah lama keluar? Bahkan jika dia yang pertama. Tim program tidak akan mengundangnya. Tim program sengaja membuat sensasi. Saat diskusi di Weibo semakin banyak. Segera sebuah pencarian populer muncul di daftar pencarian populer, sensasi bintang PGR. Ketika pencarian populer ini muncul di daftar pencarian populer. Bahkan tim program pun terkejut. Meskipun variety show PG ini sangat populer. Tapi pencarian populer di Weibo tidak bisa dilakukan begitu saja. Terutama sekarang persaingan di industri hiburan sangat ketat. Semua orang berusaha keras untuk masuk ke pencarian populer. Tidak banyak yang benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk ke pencarian populer. Sekarang karena Anda, tim program bahkan belum mulai syuting. Sudah masuk ke pencarian populer. Ini bisa dikatakan sebagai kekayaan yang tak terduga bagi PGR. Segera, tim program PGR merilis sebuah informasi di akun resminya. Seperti yang dilaporkan, itu benar dan dapat diandalkan.
Tidak ada kepalsuan sama sekali. Terima kasih kepada setiap penggemar yang mendukung PG. Selamat menyaksikan besok tepat waktu. Setelah melihat klarifikasi dari PGR. Meskipun semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka secara default menganggap ini sebagai komedi yang disutradarai dan diperankan sendiri oleh PG untuk mendapatkan popularitas. Dan saat ini, ketika Anda melihat tingkat dukungan penonton Anda jelas terkejut. Anda tidak menyangka bahwa setelah 7 tahun keluar dari lingkaran, Anda akan menjadi populer dengan cara seperti itu. Sejujurnya, sebenarnya Anda juga curiga itu adalah sensasi dari tim program. Karena Anda sudah 7 tahun keluar dari lingkaran. Tidak mungkin memiliki tingkat dukungan yang begitu tinggi. Namun, popularitas dan lalu lintas yang dibawa ke tim program kali ini adalah nyata. Anda melihat akun resmi PGR dan tiba-tiba punya ide. Meskipun sekarang Anda sudah tidak populer lagi. Tapi kali ini memang membawa banyak topik ke PGR. Jika saat ini Anda memilih untuk bekerja sama dengan PGR, tim program mungkin juga akan mempertimbangkan. Dengan begitu, Anda memiliki kesempatan untuk mengumpulkan sebagian biaya. Dan komputer Anda masih menyimpan banyak lagu klasik. Jika Anda bekerja sama dengan PGR, Anda dapat mencoba merilis beberapa lagu lama. Siapa tahu platform kerja sama lain setelah melihatnya juga akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka. Dengan begitu 5 juta juga bukan tidak mungkin. Memikirkan ini, setelah mengedit sebuah pesan. Mengirim pesan pribadi ke grup program PGR. Saat ini, semua orang di studio grup program PGR sedang mendiskusikan tentang Anda yang berinisiatif menghubungi grup program. Alasan mengapa nama Anda muncul dalam daftar tamu undangan program hari ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Kebenarannya adalah karena kesalahan kerja seorang peserta magang. Membuat daftar yang awalnya hanya berisi 30 orang bertambah 1 nama Anda. Inilah yang menyebabkan ada 31 bintang tamu. Awalnya grup program ingin mengganti daftar yang benar. Hanya saja ketika ditemukan, pemungutan suara sudah dimulai. Grup program terpaksa melakukan kesalahan. Tetapi sekarang muncul tingkat dukungan 100%. Ini adalah situasi yang belum pernah dialami PG sejak pertama kali disiarkan. Setelah melihat hasil ini, tingkat keterkejutan grup program tidak kalah dengan para pengguna Weibo. Benar-benar terlalu keterlaluan. Seorang idola kedaluarsa yang telah menghilang selama 7 tahun benar-benar bisa mendapatkan dukungan dari begitu banyak penonton. Yang lebih tidak mereka duga adalah Anda benar-benar berinisiatif menghubungi mereka. Perlu Anda ketahui bahwa 7 tahun lalu, nama Ningsing adalah merek yang hidup. Saat itu, bahkan PGR mungkin tidak bisa mengundang Anda untuk menjadi bintang tamu program. Dan Anda sama sekali tidak perlu berinisiatif menghubungi. Akan ada banyak sekali grup program yang memohon Anda untuk menjadi bintang tamu. Hanya saja, itu semua adalah kejadian 7 tahun lalu. Sekarang Anda sudah tidak memiliki ketenaran apapun. Bahkan tidak sebaik artis lapis 18. Ketika staf grup program menghela napas, mereka mengadakan pertemuan sementara khusus membahas masalah ini. Meskipun mengundang Anda sebagai bintang tamu mungkin mengandung risiko, tetapi risiko dan peluang hidup berdampingan. Grup program akhirnya memutuskan untuk bertaruh. Pada saat yang sama, para pengguna di Weibo juga sedang menunggu grup program mengumumkan anggota tamu musim ini. Setiap kali PG akan mulai syuting, akan ada banyak berita tentang bergabungnya bintang. Ada juga banyak bintang yang berteriak di Weibo. PG. Grup program ingin bergabung dengan PG. Pada akhirnya, grup program PG akan mengklarifikasi. Kali ini juga tidak terkecuali. Semua orang sedang menunggu PGR mengumumkan daftar tamu yang benar-benar diundang. Ketika PGR memposting lagi di Weibo untuk mengumumkan daftar tamu yang diundang. Hal itu menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat nama Anda juga muncul di daftar, mereka langsung terkejut, sekaligus juga mencemooh dan mempertanyakan. Sementara itu, berita tentang partisipasimu dalam kembalinya PG2 dengan cepat menyebar ke seluruh internet, dan mantan perusahaanmu, Huanteng Company, tidak bisa duduk diam. Mereka segera melompat keluar.
dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas. Huanteng Company menutup masa lalu yang sudah berlalu. Daripada melihat ke belakang, lebih baik untuk berkemas dan memulai lagi. Meskipun Huanteng Company tidak lagi bekerja sama dengan Guru Ningsing, mereka berharap Guru Ningsing dapat mempertahankan niat awalnya dan terus menciptakan karya yang lebih baik. Weibo Huanteng Company ini terlihat menyemangatimu, tetapi sebenarnya menyiratkan bahwa kamu memanfaatkan popularitas. Membeli pasukan air untuk membuat dirimu menjadi tren di pencarian populer. Baru saja keluar dari industri hiburan selama 7 tahun dan memutuskan kontrak dengan perusahaan. Segera ada PG. Dengan sumber daya yang begitu besar. Ini benar-benar menampar wajah mereka. Pada saat yang sama, para artis di bawah Huanteng juga melompat keluar untuk mendukung musisi Tian Yu, menghormati pilihan Tiao Xing, dan juga berharap dia dapat memahami bahwa zaman telah berubah. Hanya musik dengan karya yang benar-benar luar biasa yang akan diingat oleh publik. Penyanyi hip-hop Yipi, Guru Ming, adalah seorang yang berbakat. Berharap dia dapat menciptakan karya yang membumi, daripada menjadi seorang bintang variety show. Setelah beberapa ejekan dari musisi terkenal, Weibo sekali lagi menyambut gelombang ejekan terhadapmu. Kamu melihat 1 juta yang bertambah di akunmu. Menunduk dan tersenyum. Tidak ada perantara yang menghasilkan selisih harga, itu menyenangkan. Hanya saja kamu masih kekurangan 4 juta. Untuk sementara waktu. Kamu sekali lagi jatuh ke dalam kesulitan. Sekarang kamu tidak tahu kemana harus pergi untuk mengumpulkan sisa 4 juta. Pada saat ini, semua orang mengabaikan informasi yang sangat penting. Tampaknya penggemarmu sudah mulai muncul. Di tengah ejekan dan harapan, PG2 akhirnya mulai syuting. Para pekerja di balik layar di area B sedang dengan tegang mengamati reaksi penonton di lokasi. Undangan ini adalah petualangan terbesar yang pernah dilakukan PG sejak memulai syuting. Jika berjudi dan menang, rating pemirsa PG2 kali ini akan stabil. Hanya saja jika PG2 kalah, ia akan mengorbankan reputasi sebelumnya. Di era di mana acara variety show bermunculan seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Untuk membuat sebuah acara menjadi populer, harus menciptakan topik dan popularitas. Dan kamu tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Meskipun sudah ketinggalan zaman, tetapi berita terhangat kemarin adalah bukti terbaik. Saat ini, waktu bagimu untuk naik panggung semakin dekat. Seluruh staf di balik layar PGR merasa gugup. Beberapa orang terus-menerus memeriksa ponsel mereka, menjelajahi bagian komentar dari akun resmi Weibo PGR. Beberapa orang berjalan mondar-mandir. Ada juga orang yang terus menatap rating. Tidak berani mengedipkan mata. Saat platform pengangkat perlahan naik, kamu memegang mikrofon dan muncul di atas panggung. Saat kamu muncul, ekspresi penonton di bawah panggung dan di depan TV menjadi sedikit halus. Alasan mereka menonton PGR adalah karena tim produksi program dan idola favorit mereka. Sekarang kamu di atas panggung sangat asing bagi mereka. Bahkan beberapa dari mereka belum pernah mendengar namamu. Tetapi ketika mereka melihatmu, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Penampilan orang itu terlalu luar biasa. Sesaat, yang tersisa di benak mereka hanyalah dia. Ketika musiknya dimulai, ketika melodi mereka muncul di tempat kejadian, perhatian penonton kembali ke panggung. Mereka sangat penasaran. Apakah seorang penyanyi yang telah meninggalkan panggung selama 7 tahun masih dapat mempertahankan standar sebelumnya? Untuk sementara waktu, semua orang tampaknya tidak optimis. Pada saat yang sama, di bawah akun resmi Weibo PGR, ada banyak komentar lagi. PG, kamu sudah sombong. Kamu mulai meninggalkan niat awalmu demi lalu lintas. Bisakah kamu tidak memaksakan diri pada penonton? Mungkinkah semua kekuatannya hanya mengandalkan wajah itu? Setelah staf di balik layar program PGR melihat komentar di bawah akun resmi Weibo LGR, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Alasan mereka mengundangmu adalah
Karena mereka tertarik pada topik dan komentar di balikmu. Dan kamu hanyalah bintang tamu. Ditambah lagi kamu sudah 7 tahun tidak muncul di kamera. Banyak penonton yang asing denganmu. Bahkan jika gagal, program tidak akan terlalu terpengaruh. Bahkan mungkin akan menambah beberapa topik dan popularitas. Namun, sekarang tampaknya, sepertinya tidak demikian. Para penonton tampaknya menolakmu. Mereka sulit menerima penyanyi asing. Tiba-tiba berdiri di atas panggung PGR. Tepat ketika staf di balik layar merasa buntu. Tiba-tiba rating terbaru keluar 8%. Dengan kata lain, saat Anda muncul di panggung, rating mereka telah menembus rating tertinggi PG. Bukan rating variety show seluruh gedung. Seketika, semua staf di balik layar berdiri dari posisi mereka. Melihat data yang asing dan menakutkan ini. Terkejut sampai tidak bisa menutup mulut. Di sisi lain, sebuah ruang konferensi besar. Seorang pria muda eksekutif perusahaan sedang mengadakan rapat dengan bawahannya. Tiba-tiba, seorang pemilik grup bernama Shinian. Grup besar yang mengembalikan Bintang Ning dari pengajaran online meneruskan sebuah informasi. Setelah membaca informasinya, pemuda sukses, warna wajah pria itu sedikit berubah. Kegembiraan di hatinya hampir tidak bisa ditahan. Dia telah kembali. Pria muda sukses itu menekan kegembiraan di hatinya. Buru-buru mengirimkan pesan ke grup. Informasi. Segera setelah dikirim, ia mendapat banyak tanggapan. Sebuah grup yang sepi tiba-tiba menjadi ramai. Dia benar-benar lupa bahwa dia masih rapat saat membalas pesan. Senyum di sudut mulutnya hampir tidak bisa disembunyikan. Melihat asisten di sebelahnya tampak bingung. Hanya untuk melihatnya setelah mengirim pesan. Tiba-tiba mengangkat teleponnya. Berdiri dengan bersemangat. Saya pergi dulu. Sebentar lagi kalian lanjutkan. Setelah selesai berbicara, pria itu pergi dengan tergesa-gesa tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan bawahan yang saling bertatapan. Pada saat yang sama, seorang penguasa muda dari perusahaan terbuka besar sedang mengobrol dan tertawa dengan pelanggan asing. Sambil bernegosiasi dengan pelanggan. Sambil memimpin pelanggan untuk mengunjungi perusahaannya. Mereka berjalan ke bagian pasar perusahaan. Saat hendak melanjutkan memperkenalkan proses bisnis perusahaan kepada pelanggan. Tanpa sengaja menemukan ada seorang mahasiswa magang yang sedang melihat ponsel. Setelah melihat konten di layar ponsel pihak lain, warna wajah Bazong sedikit berubah. Berjalan mendekat dengan langkah besar. Melihat bos besar mendekat, karyawan magang yang sedang melihat ponselnya. Ketakutan dan buru-buru menyimpan ponselnya dan berdiri. Dengan tergagap dia menjelaskan. Lulu, Tuan. Saya tadi sedang bekerja mencari mitra terbaru. Ekspresi bos besar itu serius. Dilihat dengan seksama di matanya. Namun ada keagungan yang tak bisa disembunyikan. Apa yang dia lihat tadi? Mencoba peg, Tuan Lu, jawab karyawan magang itu dengan gemetar. Buka ponselnya. Tunjukkan padaku. Karyawan magang dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Diam-diam mengamati bos besar. Agak bingung. Tidak yakin apa yang dipikirkan orang itu. Hal ini memang termasuk dalam konten pekerjaan yang normal. Karena perusahaan mereka baru-baru ini sedang mencari juru bicara untuk produk terbaru mereka. Dan tugas karyawan magang ini adalah mengamati para tamu di PG untuk memilih juru bicara yang cocok. Hanya saja tidak menyangka akan menarik perhatian bos besar. Dengan cemas dia membuka ponselnya dan menyerahkannya kepada bos besar. Bersamaan dengan itu, jantungnya berdebar kencang. Takut akan dimarahi di detik berikutnya. Hati orang-orang di sekitarnya juga sama-sama tegang. Takut dihukum karena hal ini. Terlihat bos besar mengambil ponsel dan melihatnya. Tiba-tiba ekspresi wajahnya menjadi lembut. Matanya juga semakin cerah. Dia akhirnya kembali. Karyawan magang di samping diam-diam mengamati bos besar. Terlihat dia menatap ponsel. Wajahnya tidak lagi memiliki keagungan seperti biasanya.
Bibir tipisnya yang biasanya terkatup rapat ternyata tersenyum. Terutama matanya, seperti seorang penggemar yang bertemu dengan idolanya. Karyawan lama lainnya juga menyadarinya. Dan juga menunjukkan ekspresi bingung. Apakah ini bos besar gunung es yang tidak pernah tersenyum itu? Sejak mereka masuk perusahaan hingga sekarang, mereka belum pernah melihatnya tersenyum di depan umum. Sekarang dia benar-benar tersenyum. Senyumannya jernih. Seperti seorang pemula dalam masyarakat. Mereka juga tidak yakin apa yang dipikirkan bos besar mereka. Beritahu, agar semua orang di perusahaan menghentikan pekerjaan mereka. Dan beralih menonton PG. 2. Durasi menontonnya selama 1 lagu. Setelah mendengar pemberitahuan ini, semua karyawan perusahaan yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Menonton variety show di tempat kerja hanya selama 1 lagu. Apakah ini benar-benar bekerja? Tidak. Mungkinkah presiden sombong mereka diracun? Setelah mengatakan ini, presiden sombong itu berbalik dan berkata kepada seorang asisten yang menemaninya. Anda bawa dulu klien untuk melanjutkan tur setelah 1 lagu. Lalu saya akan kembali. Asisten di sampingnya tampak bingung. Mengangguk, dan akhirnya mengikuti instruksi untuk terus membawa klien dalam tur. Sementara presiden sombong mereka berjalan tanpa menoleh ke ruang istirahat di samping. Dan menutup pintu dengan lembut. Di sisi lain, seorang pengusaha di bandara sedang menyeret kopernya dan bergegas menuju bandara. Tiba-tiba, matanya tanpa sengaja tertuju pada bandara. Dan dia berhenti di depan layar besar di pinggir jalan. Ekspresi cemas aslinya tiba-tiba menjadi lembut. Dia telah kembali. Pengusaha itu perlahan meletakkan kopernya. Menatap lekat-lekat wajah familiar di layar. Matanya sedikit memanas. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Dengan tergesa-gesa mengubah jadwal penerbangannya. Dan hanya berdiri di bawah layar dan menonton. Hujan gerimis turun. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Sementara wajahnya menunjukkan senyum polos seperti anak kecil. Pada saat yang sama, di grup besar bernama Menunggu Kembalinya Bintang. Semua orang mendiskusikan hal yang sama. Tanpa ada tanda-tanda sama sekali. Dia kembali begitu saja. Saya baru saja bertanya-tanya. Tidak hanya grup kita. Grup penggemar lain juga tidak tahu tentang kembalinya ini. Menunggu selama 7 tahun dan divonis selama 7 tahun. Tiba-tiba melihatnya muncul kembali. Di media berita, itu seperti mimpi. 7 tahun yang lalu. Dia berjanji akan mengadakan konser ketika dia debut selama 10 tahun. Kali ini dia tidak akan kembali untuk masalah ini, kan? Seharusnya benar. Grup lain mungkin belum menerima berita. Apakah tiket akan sulit didapatkan nanti? Ketua grup, berikan saran. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berdiskusi dengan saudara-saudari dari grup lain? Ketua grup bernama Shinyan ini. Setelah terdiam sejenak. Mengirimkan sebuah pesan. Tidak perlu. Sebaiknya jangan sampai ada kebocoran informasi. Kita juga harus menjelek-jelekannya. Orang lain. Setelah melihat pesan ini, mereka semua tampak bingung. Saudara-saudara Bu. Apakah kamu masih penggemar? Bagaimanapun juga, kamu terlihat seperti anti-fans. Bukankah ini yang harus kita lakukan? Apakah ini benar-benar baik? Kita telah menjadi penggemarnya selama 10 tahun. Menunggunya selama 7 tahun. Akhirnya menunggunya untuk kembali. Menunggu sampai dia akan mengadakan konser. Kamu benar-benar menyuruh kami untuk menjelek-jelekannya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku juga menjelek-jelekannya. Sama saja dengan menyangkal masa mudaku. Segera, ketua grup bernama Shinyan ini mengirimkan pesan suara yang panjang. Begitu bocor ke penggemar lain, peluang kita untuk mendapatkan tiket akan sangat menurun. Ini adalah konser pertamanya sejak debut.
Meskipun kita tidak tahu berapa banyak tiket yang akan ada. Tetapi para penggemarnya sibuk dengan urusan mereka sendiri, bukan mati. Semua orang juga sudah melihat kejadian kemarin. Tingkat dukungan itu semua adalah hasil dari para penggemarnya. Tanpa ada bot, berdasarkan basis penggemar ini, tiketnya pasti akan sangat sulit didapatkan. Jadi kita tidak hanya tidak membocorkan informasi. Kita juga harus menjelek-jelekannya di internet. Menyesatkan orang lain. Meningkatkan peluang mendapatkan tiket. Kata-katanya membuat teman-teman grup yang awalnya masih keberatan langsung setuju. Meskipun begitu, aku tetap sangat setuju. Aku tidak peduli orang lain ingin menonton konser atau tidak. Tetapi aku harus hadir di konser pada hari itu. Maaf. Aku akui ide ini sangat buruk. Tapi aku tergoda. Tidak sampai 30 detik, mereka mencapai kesepakatan. Semua orang mulai bertindak secara terpisah. Bersiaplah saat Anda mengumumkan berita konser. Pergilah ke berbagai platform untuk menghitamkan tempat kejadian. Intro yang indah baru saja dimulai. Tempat yang semula berbisik-bisik tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka tanpa sadar melihat ke arahmu di layar, menyingkirkan senyum sinis mereka sebelumnya. Mata mereka penuh harapan dan kekaguman. Kamu di atas panggung, memandang penonton di bawah panggung. Perlahan meletakkan mikrofon di dekat mulutmu. Ekspresimu tenang, berkualitas luar biasa. Seolah-olah dilahirkan untuk berdiri di atas panggung. Detik berikutnya nyanyiannya terdengar saat dia mengambil foto publik dan berpisah. Apakah itu berarti mimpi yang belum selesai telah berakhir dengan pertengkaran terakhir? Di kebun teh tempat kita pernah saling mencintai. Dalam nyanyianmu, terdapat sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan. Seolah-olah berkeliaran di persimpangan jalan yang sepi. Sendirian dan tak berdaya. Saat ini, para penonton tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, semua staf di belakang layar program diam-diam memperhatikanmu di atas panggung. Ini adalah pertama kalinya kamu naik panggung setelah 7 tahun. Dan juga lagu baru pertama yang dirilis setelah 7 tahun. Mendengarkan suara yang familiar. Saat terdengar di atas panggung, hanya ada satu pikiran di benak mereka. Dia telah kembali. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Lagunya selalu dapat dengan mudah menangkap hati para pendengar. Dari melodi hingga lirik. Dari keterampilan menyanyi hingga pemandangan, semuanya sempurna. Kembali adalah raja. Tepat ketika staf mendengarkan dengan sangat serius. Tiba-tiba seorang anggota staf berdiri dengan kegembiraan. Ratingnya naik menjadi 15%. Direktur utama dan anggota staf lainnya awalnya terkejut. Kemudian kegembiraan yang luar biasa menyelimuti mereka. Program kita akan menjadi sangat populer. Saat ini, penonton di seluruh dunia yang menonton TV mengikuti lagu ini. Dengan lembut melambaikan tangan mereka. Saat ini, identitas mereka hanya tersisa sebagai penggemarmu. 10 tahun telah berlalu. Mereka telah berubah dari remaja yang belum berpengalaman menjadi pemuda yang mantap. Dari pendatang baru di masyarakat menjadi pemimpin di berbagai bidang pekerjaan. Saat ini, mereka melepaskan semua lingkaran cahaya. Melepas semua kelelahan. Hanya tersisa identitas Anda sebagai penggemar. Segera, berita ini seperti semalam. Angin musim semi bertiup ke seluruh dunia. Semakin banyak penggemar yang secara bersamaan menghentikan pekerjaan mereka dengan mata berkaca-kaca. Dengan bersemangat menyaksikan suara familiar di layar. Mendengarkan suara familiar itu. Menyaksikan suara familiar itu. Mereka seolah-olah kembali ke 10 tahun yang lalu. Saat itu mereka masih sangat muda. Saat itu mereka masih berusaha keras untuk mewujudkan impian mereka selama 7 tahun.
Menunggumu selama 7 tahun penuh. Avatar grup penggemar itu satu demi satu berubah menjadi abu-abu. Dan kamu belum juga kembali. Sekarang kamu kembali. Begitu tiba-tiba muncul di mata publik. Sama seperti kepergian 7 tahun lalu. Tanpa firasat apapun. Mereka bahkan tidak pernah bermimpi bahwa hari ini akan tiba, menyaksikan dirimu di layar. Banyak penggemar yang menutupi mulut mereka. Berbisik tentang kenangan masa muda mereka yang telah kembali. Pada saat yang sama, PGR mengirimkan peringkat pemirsa tertinggi lagi di akun resminya. Peringkat pemirsa 15%. Peringkat pemirsa PGR mencapai rekor tertinggi baru. Kembali tetaplah seorang pemuda. Guru Ming, kami selalu menunggumu, antusiasme kami tidak hanya 15%. Begitu informasi ini dikirim, seluruh internet seolah-olah mengalami gempa bumi. Banyak orang bergegas ke komentar di bawah grup program PGR. Grup program telah melebih-lebihkan variety show. Bagaimana mungkin ada peringkat pemirsa setinggi itu? Haha. Grup program juga berusaha keras untuk bekerja sama dengan HUKA dalam sensasi. Bahkan peringkat pemirsa pun dipalsukan. Jika data ini benar, aku akan memakan televisi itu sekarang juga. Di sisi lain, Ma Qiang dari perusahaan Huanteng menyaksikan dirimu di televisi. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kamu masih menyembunyikan lagu seperti itu. Tidak menulis lagu lagi selama 7 tahun dibekukan. Bahkan dia pun mengira kamu sudah kehabisan ide. Tanpa diduga sekali keluar langsung menjadi bom. Dia bahkan tidak tahu kartu truf seperti apa yang masih kamu miliki. Saat ini, Ma Qiang menyesal. Menyesal telah dengan mudah memutuskan kontrak denganmu. Dia bisa membayangkan dirinya akan menghadapi kemarahan bos lagi seperti 7 tahun lalu. Sekarang satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah tidak membiarkanmu sukses kembali. Segera, Huanteng. Akun resmi perusahaan sekali lagi mengirimkan pesan. Setelah perusahaan kami memutuskan kontrak dengan Guru Ningsing, kami tidak akan lagi memberikan penjelasan yang masuk akal atas perilaku Guru Ningsing. Dia terus bersorak. Artis-artis di bawah naungan perusahaan juga maju untuk memberikan pernyataan. Musisi Tian Yu bersikeras pada orisinalitas. Menolak karya plagiat penyanyi hip-hop Yipi. Di balik setiap lagu, terdapat kerja keras seorang pencipta. Hormati pencipta. Dukung orisinalitas. Seiring dengan Huanteng dan artis-artis di bawah naungannya yang memimpin. Dengan cepat ada banyak hal di Weibo. Boykot statusmu sebagai musisi. Hua-hua yang menyukai musik. Kami dengan susah payah menulis lirik. Apakah hanya untuk memberikan inspirasi kepada plagiator? Tidak membawa payung saat hujan. Apakah plagiarisme sekarang begitu terang-terangan? Dengan pernyataan para tokoh terkenal di lingkaran ini, apakah mereka akan segera mengarahkan sasaran ke kamu lagi? Mereka menulis komentar yang sama di bawah akun resmi PGR. Plagiator, keluar dari dunia musik. Di sisi panggung PGR. Kamu sudah menyanyikan bagian manapun dari lagu itu. Emosi mereka terbawa ke alam lain. Mata mereka berkaca-kaca. Mata mereka penuh kerinduan akan masa lalu. Dorongan impulsif saat itu. Mereka kehilangan orang yang paling mencintai mereka. Itu adalah mimpi yang belum selesai. Dan juga dia. Mereka menyesal. Tidak menyangka hanya dengan sebuah lagu bisa dengan mudah membangkitkan penyesalan mendalam di hati mereka. Mereka sedikit memejamkan mata. Saat ini, tenggelam dalam kenangan mereka. Saat ini, mereka hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya di masa lalu dengan sebuah lagu. Lagu di atas panggung mencapai ujungnya. Oh. Jika kamu ingin melupakanku, aku juga bisa menjadi lagu untukmu. Kamulah yang akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Sekali lagi, air mataku membiarkan aliran lambat menenangkan keberanian untukmu.
Ini hanya karena hilangnya nada terakhir. Kamu membungkuk lagi kepada penonton di bawah panggung. Kemudian perlahan mundur dari panggung P2. Ketika penonton di bawah panggung terbangun dari ingatan mereka. Kamu sudah menghilang dari panggung. Mereka tidak sempat menyeka air mata dari sudut mata mereka. Berteriak ke panggung yang kosong. Nyanyikan satu lagu lagi, nyanyikan satu lagu lagi. Segera, ada suara yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Nyanyikan satu lagu lagi, nyanyikan satu lagu lagi. Staf di balik layar P2 melihat pemandangan ini di antara hadirin dan merasa sedikit sulit. Mereka awalnya hanya mengundangmu sebagai bintang tamu. Aku tidak menyangka kamu hanya punya waktu satu lagu. Ubah tempat ini menjadi konsermu sendiri. Bukan hanya penonton itu. Bahkan staf di balik layar ini terpana. Kamu hampir lupa pekerjaanmu. Saat ini, mereka menyesalinya. Menyesal tidak mengundangmu untuk berpartisipasi dalam seluruh musim syuting P2. Dengan kemampuan menyanyimu, P2 pasti akan menjadi kuda hitam di dunia variety show. Bahkan variety show yang unggul. Mereka melihat reaksi penonton di bawah panggung. Menunjukkan senyum tak berdaya. Andai saja mereka tahu ini. Bahkan jika mereka mati-matian saat itu. Mereka juga ingin kamu menandatangani P2 musim ini. Sekarang mereka menyesalinya. Perut mereka dipenuhi penyesalan. Seorang anggota staf melihat P2 menutup komentar di Weibo. Tersenyum dengan bodoh. Musisi profesional manapun yang menjiplak program mereka belum pernah mendengar lagu ini. Hanya para troll internet yang mendengarkan desas-desus. Sebuah pesta musik besar ada di depan mereka. Tetapi mereka mengabaikannya. Sebaliknya, mereka berbalik untuk menyemprot seorang musisi dengan bakat sejati. Hanya opini publik di internet yang menjadi semakin serius. Bahkan beberapa orang mulai menyemprot kru program dan mempertanyakan bahwa kru program bekerja sama denganmu untuk menyewa pasukan air untuk memalsukan data. Ketika staf kru program masih terganggu oleh komentar online itu. Mereka terkejut lagi. Tepat ketika kamu baru saja keluar. Rating mereka sudah mencapai 20%. Rating ini sudah seperti mitos di seluruh Tiongkok. Tidak ada drama. Tidak ada variety show yang mencapai rating setinggi itu. Setelah melihat rating ini, para staf di balik layar yang sebelumnya khawatir dengan komentar-komentar online itu, seolah mendapat suntikan semangat dan mengabaikan plagiarisme. Dengan rating ini, mereka bahkan ingin berlutut dan memohon agar pihak lain tetap tinggal dan melanjutkan syuting. P2 menyewa pasukan air terlalu meremehkan tim program mereka. Seandainya mereka memiliki kekuatan itu, mereka tidak akan sampai tidak bisa mengendalikanmu. Sekarang mereka melihat para pembenci di zona komentar yang ditutup. Mereka ingin membantu membersihkan air di otak mereka secara pribadi. Hal yang dipaksakan oleh para musisi itu selama 7 tahun. Sekarang, ketika mereka menghadapi hidangan musik yang lezat, mereka tidak bisa membedakannya, ya? Plagiat, plagiat omong kosong, beraninya kalian menyebut ini plagiat. Coba tunjukkan buktinya. Para staf tim program P2 mengutuk dalam hati. Sambil menutup Weibo. Memperbarui sebuah informasi. Beri aku waktu sebuah lagu untuk meraih mitos rating 20%. P2 bergandengan tangan dengan Guru Ningsing untuk melewati waktu sebuah lagu. Semoga lain kali bisa bekerja sama dengan Guru Ningsing lagi. Setelah melihat informasi ini, internet kembali meledak. Mustahil, kan? Apakah data ini terlalu luar biasa? Haha. Seluruh Dasia belum pernah melihat rating setinggi ini. Sebuah acara varietas berani menyebut dirinya sebagai mitos. Sebuah plagiat. Beraninya mereka membual seperti ini. Tidak ada harapan. Sekarang bahkan tim program secara terang-terangan mendukung plagiarisme. Aku tidak akan pernah mendengarkan lagunya. Ketika para netizen di Weibo masih berdiskusi. Tiba-tiba seseorang mengedit dan memposting klip penampilanmu di P2 di stasiun C.
Baru diposting kurang dari 30 detik. Jumlah penontonnya melebihi 10 juta. Dan dia langsung mendapatkan 2 juta penggemar baru. Tim program PG2 bahkan lebih perhatian. Tidak hanya di stasiun C dan akun Weibo. Secara bersamaan memperbarui video versi HD dari penampilanmu. Juga dengan sangat perhatian memposting beberapa foto dirimu sebelum naik panggung. Terlihat di foto. Kamu mengenakan kemeja putih. Celana panjang hitam. Dengan ekspresi tenang dan kalem. Ketika cahaya panggung menyinari wajahmu. Tatapan matamu lembut dan jernih. Sama seperti saat pertama kali debut 10 tahun yang lalu. Meskipun sudah 7 tahun tidak muncul di depan kamera. Kamu sama sekali tidak panik sebelum naik panggung. Seolah-olah hanya berbalik dan kembali. Kembalinya tetap seorang raja. Tim program PGR juga menyiapkan satu set teks untukmu. Jika waktu bisa berputar. Semua orang di depan layar di belakang berdering. Video ini baru saja diposting. Tidak sampai 20 detik. Jumlah retweet dan tampilan meningkat secara mengerikan. Seperti letusan gunung berapi. Hanya dalam 20 detik. Sudah ada 100 juta tampilan dan retweet. Bahkan ada komentar yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Pada saat yang sama, 2 pencarian populer muncul lagi di daftar pencarian populer Weibo. Bintang kembali dan masih menjadi bintang remaja. Ketika PGR melihat 2 pencarian populer ini saat menciptakan mitos. Beberapa orang bersemangat. Beberapa orang terkejut. Beberapa orang iri. Beberapa orang menyesal. Beberapa orang juga tidak bisa menahan diri untuk melompat dan memaki. Tentu saja. Saat ini yang paling bahagia adalah penggemarmu. Saat ini, mereka semua aktif di berbagai grup penggemar. Semua membahas lagu barumu. Grup penggemar bernama Ningsing Kembali ini adalah salah satunya, rasanya seperti mimpi. Sampai sekarang aku masih tidak percaya. Dia benar-benar telah membayar untuk pensiun dari lingkaran. 7 tahun sekali tembakan adalah bom. Meskipun aku sangat senang dengan pembayarannya. Seperti ini, aku masih sangat khawatir. Khawatir dia akan pensiun lagi. Kata-kata salah satu netizen. Membuat orang lain di grup benar-benar terdiam. Hanya karena idola mereka berbeda dari idola lainnya. Idola orang lain selalu memikirkan untuk tampil di depan umum. Tidak melepaskan kesempatan apapun untuk tampil di depan kamera. Dan idola mereka justru sebaliknya. Dia tidak hanya tidak menghargai ketenaran dan kekayaan. Bahkan pensiun. Dalam 7 tahun ini, jangan bicara tentang tampil di depan umum. Bahkan satu single pun tidak dirilis. Mereka takut selama 7 tahun. Menunggumu selama 7 tahun. Akhirnya menunggumu untuk kembali. Merilis lagu baru. Dan sekarang aku masih harus khawatir tentangmu pensiun lagi. Dan dengan kepribadian idola mereka, itu sama sekali tidak aneh. Bahkan kemungkinan besar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita melakukan sesuatu untuknya? Meskipun aku tidak tahu kapan dia akan comeback lagi. Tapi aku tahu dia masih mengingat kita para penggemar. Aku tidak hanya menyukai lagunya, tapi juga kepribadiannya. Jika dia menyukai gaya hidup seperti ini, aku pasti akan mendukungnya. Sekarang perusahaan Huanteng telah mengakhiri kontrak dengannya. Bahkan sudah berselisih. Aku khawatir dia akan mengalami kesulitan di lingkaran, industri, di masa depan. Kali ini, grup obrolan seperti air mendidih. Pendapat demi pendapat bermunculan. Kita sekarang bukan lagi pendatang baru yang baru saja memasuki masyarakat. Dulu, dia membayar mahal untuk membeli hak cipta agar kita tidak perlu membayar untuk mendengarkan lagu.
Sekarang giliran kita melakukan sesuatu untuknya. Saudara dan saudari. Meskipun kita sudah melewati usia muda dan sembrono, tapi kita masih bisa bergerak. Bahkan bisa sedikit sembrono lagi. Masih bisa. Dulu aku juga seorang pemuda dari Zuan. Konser yang dijanjikan dengan para penggemar akan tiba dalam 14 hari lagi. Hanya saja sekarang saya harus mencari dana di mana. Sisa 400. Hari ini PGRZ diundang. Mengundangmu untuk berpartisipasi sebagai cameo di PGR. Juga karena baru saja kembali dengan membawa lalu lintas dan topik pembicaraan. Sekarang tidak mungkin lagi mengundangmu untuk terus berpartisipasi dalam rekaman PGR. Saya khawatir sekarang tidak ada lagi kru program. Bahkan kamu seorang penyanyi kedaluarsa tanpa penggemar. Kamu menghela napas pelan. Menunduk melihat 6 juta di akunmu. Sekarang jika FA khawatir bahkan platform musik yang bekerja sama pun tidak akan berbicara. Tepat ketika kamu tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba kamu menerima telepon. Setelah menerima telepon, senyum lega muncul di wajahmu. Kru program PGR sekali lagi mengundangmu untuk menjadi bintang tamu. Sekaligus menawarkan bayaran sebesar 4 juta. Benar-benar mengantuk. Seseorang datang memberikan bantal. Kamu langsung setuju ketika seluruh jaringan masih membahas plagiarisme dan membeli pasukan air. Bahkan mengejek PGR hanya berani memakan gelombang dividen lalu lintas. Tiba-tiba, kru program PGR sekali lagi menutup di Weibo. Menuju kebayaran yang signifikan. Berita ini sekali lagi memicu gelombang diskusi di seluruh jaringan. Selamat datang Guru Huan Xing bergabung dengan PGR. Guru Ningsing akan kembali ke panggung PGR dengan 2 lagu barunya. Tahun baru berlalu dengan cepat. Antusiasme tidak berkurang. Usia tidak bertambah. Kami menunggumu kembali. Pada saat yang sama, kru program juga secara khusus merilis poster penampilan di bagian bawah. Di atasnya juga tertulis tanggal pemutaran episode yang kamu ikuti. Setelah melihat berita ini, netizen kamu berbondong-bondong beralih ke penutupan PGR. Mulai mengeluh dan menyindir. PGR kali ini berencana untuk memakan lalu lintas sepenuhnya. Apakah kamu tidak takut makan pasir di seluruh mulutmu? Kru program terlalu percaya diri. Begitu yakin bisa mengandalkannya untuk menopang rating. Hahaha sebuah variety show unggulan. Sekarang benar-benar mengandalkan penyanyi kedaluarsa untuk menarik perhatian. Benar-benar konyol. Estetika apa yang ada dalam lagunya? Hanya beberapa lagu internet. Sekarang zaman apa? Masih ada orang yang memuji. Tunggu saja untuk ditampar wajahnya. Pada saat yang sama, seseorang menemukan bahwa sebuah lagu yang dicover oleh muncul di urutan pertama tanggal lagu baru di berbagai platform musik. Lagu yang dia cover adalah Milikmu. Setelah lagu cover ini muncul, dalam waktu kurang dari 2 jam, sudah ada 10 juta kali pemutaran. Jauh melampaui lagu-lagu baru lainnya. Ini hanyalah sebuah lagu cover. Tetapi sudah memiliki jumlah pemutaran yang sangat tinggi. Jika itu adalah lagu orisinal, data ini hanya akan lebih mencengangkan. Di sini, grup penggemarmu juga heboh. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Pesong akan terus mengundangmu. Bukannya kamu tidak melanjutkan kesuksesan. Tapi dia benar-benar berusaha. Seseorang mengirim pesan di grup dengan perasaan cemas. Seharusnya begitu kan? Meskipun dia tidak memposting di Weibo. Juga tidak membocorkan sedikit pun informasi. Tapi ini terlalu mirip dengan gayanya. Seseorang menjawab. Tanpa kepercayaan diri sedikit pun. Sebenarnya aku tidak pernah bermimpi. Dia akan terus berpartisipasi di Pesong. 2. Saudara-saudari. Bukankah kita juga harus melakukan sesuatu? Beberapa hari ini seluruh internet menghujatnya. Bukankah kita juga harus menyatakan sikap? Harus. Di mana dia berada, disitulah kita berada.
Benar? Tidak bisa membiarkannya berjuang sendirian. Kita harus menemaninya berjuang selama 10 tahun. Kita sudah dewasa. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Ada yang senang. Ada yang khawatir. Beberapa hari ini, usahamu telah membawa banyak popularitas dan topik hangat ke seluruh internet. Sekarang banyak perusahaan yang mengincar kue terbesar ini. Dan sebagai mantan pemilik, suasana di perusahaan sangat tertekan. Semua orang tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di ruang rapat, dan semua petinggi perusahaan lainnya menundukkan kepala. Dengan gemetar menahan amarah dari ketua dewan perusahaan. Kalian semua orang bodoh. Sebuah pohon uang sebesar ini. Ternyata kalian membiarkannya pergi. Dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Hanya dengan lagu cover saja dia punya popularitas setinggi ini. Apakah kalian tidak menggunakan otak saat bekerja? Sekarang di seluruh dunia musik ada berapa banyak yang bisa menulis lagu? Bahkan jika dia tidak muncul di panggung selama 7 tahun. Para penggemarnya adalah pilar utama Dacia. Apakah mereka kekurangan uang? Si bodoh Emma Qiang dan para petinggi perusahaan lainnya tidak berani berkata sepatah kata pun. Terutama Emma Qiang sangat menyesal. Sekarang popularitasmu berangsur-angsur pulih seperti dulu. Sementara mereka menjadi bahan tertawaan. Setelah selesai memarahi, ketua dewan berkata kepada Emma Qiang. Karena dia belum menandatangani kontrak dengan perusahaan lain. Carilah cara agar dia mau menandatangani kontrak lagi. Perusahaan kita akan segera menghubunginya. Emma Qiang buru-buru mengangguk. Dan keluar dari ruang rapat. Di sini, kamu merekam lagu di studio rekaman sendiri. Saat kamu baru saja keluar dari sana, teleponmu berdering. Melihat nama Emma Qiang di layar, kamu berpikir sejenak. Dan akhirnya menjawab telepon itu. Xiaoning, ini aku. Di seberang sana Emma Qiang berbicara dengan nada menjilat untuk pertama kalinya. Teringat sikap pihak lain saat memutus kontrak denganmu beberapa hari lalu. Raut wajahmu langsung menjadi dingin. Nada menjilat Emma Qiang kembali terdengar dari seberang telepon. Xiaoning, apa yang sedang kamu sibukkan? Nada menjilat itu menyembunyikan sedikit keraguan. Yang membuatmu mual. Beberapa hari lalu, sikap angkuh pihak lain masih terngiang di benakmu. Perusahaan Huanteng memiliki banyak artis. Bahkan ada beberapa pendatang baru yang lebih dipilih perusahaan. Daripada memberimu konser. Semakin kamu berpikir, semakin kamu kesal. Dulu kamu juga memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Bahkan bisa dibilang dulu kamulah yang menghidupi seluruh Huanteng. Sekarang malah menjadi burung yang baik disembunyikan, anjing dibunuh setelah berburu. Jika bukan karena kamu masuk ke PG dan mendapat sedikit popularitas, pihak lain tidak akan sebaik ini. Menghubungimu. Ada apa? Kamu menjawab dengan dingin. Mendengar balasanmu, hati Emma Qiang sangat kesal. Tapi demi mempertahankan posisinya yang nyaman ini, dia tidak berani sedikit pun tidak sopan padamu. Xiaoning memang seperti itu. Bukankah kau ingin mengadakan konser? Mengadakan konser membutuhkan banyak uang. Namun perusahaan telah menyetujuinya. Nanti setelah kita memperbarui kontrak, perusahaan akan mengadakan konser tingkat dewa untukmu. Beberapa hari yang lalu aku pusing memikirkan para pendatang baru di perusahaan. Lihatlah mereka, para pendatang baru ini, tidak ada yang memiliki kekuatan sepertimu. Hampir setahun, tidak ada karya yang layak. Aku jadi cemas. Kali ini perusahaan tidak hanya mengadakan konser untukmu. Mereka juga akan membantumu merilis album baru. Apa permintaanmu? Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Mendengar ini, kau hampir tertawa. Sudah sampai saat ini, Emma Qiang ini masih mempermainkan orang lain seolah mereka bodoh. Sekarang kau sudah mengumpulkan uang untuk mengadakan konser. Sama sekali tidak membutuhkan Huanteng untuk terus menghisap darahmu. Soal album,
Kau tidak perlu melihatmu jika kau tidak berbicara. Ma Qiang mengira kau tergerak oleh kata-katanya. Tiba-tiba dia menjadi sedikit sombong. Xiao Ning, kau masih muda. Kau tidak mengerti hubungan di dalamnya. Kau bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Kau telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi perusahaan. Kau harus memikirkannya baik-baik. Jika kau meninggalkan perusahaan Huanteng, kau tidak akan menemukan pekerjaan sebaik ini. Mendengar ini, kau tidak bisa menahan tawa, kan? Ada hal lain? Aku sangat sibuk sekarang. Ma Qiang melihatmu tidak bisa dibujuk dan amarahnya tidak bisa lagi ditahan. Selebriti? Jangan berpikir bahwa kau bisa mulai berlaga hanya karena kau punya sedikit popularitas sekarang. Perusahaan saat ini tidak kekurangan pendatang baru. Kami memperbarui kontrak denganmu. Juga karena kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kau pikir kau hebat karena naik PGR. Ya kan? Sebenarnya ini hanya sekadar sesaat. Ada banyak hal seperti ini di lingkaran itu, dan tidak ada satupun yang menjadi populer. Sekarang bukan perusahaan yang tidak bisa hidup tanpamu. Tetapi kamu yang tidak bisa hidup tanpa perusahaan. Tanpa kemasan dan publisitas perusahaan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pendatang baru. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk konser? Apakah kamu tahu? Jika perusahaan tidak membantumu mengurusnya, tidak akan ada banyak penonton. Pasti akan rugi besar. Sekarang kamu harus berpikir jernih. Perusahaan Huanteng dianggap sebagai salah satu perusahaan terbaik di lingkaran ini. Menyinggung saya dan perusahaan. Akan sulit bagimu untuk bertahan di lingkaran ini. Dan kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersinar lagi. Kamu tertawa lagi. Ma Qiang ini sangat lemah. Jadi dia menggunakan cara yang keras. Namun, dia tidak salah. Alasan mengapa kamu mencapai kesuksesan hari ini. Kemasan dan publisitas perusahaan memiliki peran tertentu. Tetapi kali ini Ma Qiang salah. Bahkan sangat salah. Dia meremehkan kekuatanmu. Dan melebih-lebihkan pentingnya Huanteng bagimu. Kamu melihat daftar lagu yang padat di komputer. Sekarang selama kamu ingin membuat lagu, ingin menghasilkan uang, kamu dapat merilis lagu baru setiap bulan. Dan rekan kerja dengan produktivitas tinggi juga dapat menjamin kualitas. Ma Qiang masih mengira kamu adalah anak laki-laki yang tinggal di rumah kontrakan bobrok. Bahkan tidak mampu membayar uang sekolah. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun berlalu. Kamu sudah dewasa. Tidak perlu lagi dipermainkan demi beberapa perak receh. Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Jika kamu melewatkan kali ini, kamu akan menyesal di kemudian hari. Ma Qiang mengatakan dia melakukan ini untuk kebaikanmu. Tetapi dalam hatinya dia berencana bagaimana membalas dendam setelah kamu memperbarui kontrak. Kamu tidak mungkin membatalkan konser setelah penggemar membeli tiket. Dengan alasan kamu tidak ingin menghasilkan terlalu banyak uang. Pada saat itu pasti akan ada banyak penggemar yang keluar dan merilis album. Apalagi dia akan mengaturmu untuk terus berpartisipasi dalam pertunjukan komersial. Memeras koneksi penggemarmu. Pada saat itu, penggemarmu hanya akan berpikir bahwa kamu menjual nostalgia. Tanpa kekuatan yang sebenarnya. Dan perusahaan juga telah melatih bintang baru untuk menggantikan posisimu. Namun, semua ini hanyalah ponselnya. Kamu sama sekali tidak memberinya kesempatan ini. Kalau begitu pergilah. Selesai bicara, kamu langsung menutup telepon. Di luar ruang rapat, Ma Qiang menatap ponsel dengan wajah penuh amarah. Dia tidak menyangka temperamenmu seperti batu di jamban. Bau dan keras kepala. Tidak hanya tidak setuju untuk memperbarui kontrak, tetapi juga berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Setelah sadar, dia sangat marah. Baik. Kamu Ningsin tidak minum anggur tetapi makan hukuman. Dengan amarah, Ma Qiang kembali ke ruang rapat dan menceritakan apa yang baru saja terjadi dengan berlebihan. Setelah Ketua Huanteng mendengar ini,
Dia langsung marah seorang artis kecil. Berani membuat keributan seperti itu. Tidak tahu apa-apa. Dia memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya perusahaan untuk memblokirmu. Menghitamkanmu. Agar kamu tahu konsekuensi dari menyinggung Huan Teng. Kali ini Huan Teng ingin membiarkan artis lain melihat dengan baik apa akibatnya jika menentang perusahaan. Tanpa Huan Teng, mereka bukan apa-apa. Ketika seluruh jaringan mempertanyakan apakah kamu melakukan plagiarisme. Kamu menggunakan tangan yang lebih jelas untuk menampar wajahmu. Seorang penggemar hitam kecil. Saat ini, kamu baru saja menutup telepon Emma Qiang. Dan kemudian sebuah telepon asing masuk lagi. Kamu